masih bicara tentang grow deeper atau bertumbuh ke dalam ya, di dalam akar pemuritan. Hal ini sebenarnya erat kaitannya dengan amanat agung. Maka di situ ada amanat agung ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Tapi poin utama dari perintah ini adalah menjadikan seorang murid, Bapak Ibu. Ya. Artinya, sebagai seorang murid kita pertama kali juga harus dimuridkan terlebih dahulu. Menjadikan diri kita murid Kristus, kita diajar terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Tentu ini butuh proses, ya. Tentu ini butuh proses. 2 tahun yang sudah berjalan itu belum cukup untuk menjadikan kita menjadi seorang murid yang kemudian kita bertumbuh ke dalam memuridkan orang lain. Banyak di antara kita mungkin berpikir, Pak, bukankah itu adalah tugas hamba Tuhan? Itu adalah tugas pendeta. Itu adalah tugas seorang misionaris untuk memuridkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapapun kita yang dipanggil menjadi murid Kristus, kita diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, yang dalam konteks perikop yang kita baca ini menjadi seorang saksi dari kebangkitan tubuh Kristus. Suatu kali di dalam bukunya Radical Discipleship itu adalah pemuritan yang mengakar, Bapak Ibu. Seorang yang bernama David Platt, dia terlibat dalam sebuah perbincangan santai di depan kuil Sampokong yang ada di Semarang ya. Kalau pernah ke Semarang pasti tahu ada kuil yang ada di puncak bukit begitu ya, kelihatan kadang kalau kita lewat begitu ya. Nah, percakapan itu dilakukan oleh beberapa pemuka agama, Bapak Ibu, dan salah satunya adalah David Platt begitu. Nah, di dalam percakapan itu mereka berbincang seperti ini. Kita mungkin memiliki perbedaan tentang beberapa persoalan kecil, kata mereka begitu. Ujar salah satu dari mereka. Tapi ketika tiba pada persoalan yang lebih mendasar dari agama, kita memiliki inti yang sama, kata mereka. David Platt menyimak dengan seksama lalu dimintai pendapat oleh mereka, dan dia berkata demikian. Bapak-bapak, kedengarannya seakan-akan Anda berdua menggambarkan Allah atau apapun yang Anda sebut sebagai Allah yang tinggal di sebuah puncak gunung yang tinggi. Anda tampaknya meyakini bahwa kita semua ini ada di dasar yang sama ya, dari gunung itu. Lalu saya mengambil sebuah rute dari titik tertentu untuk mencapai puncak itu, dan Anda mengambil rute dari yang lain begitu. Tapi pada akhirnya kita semua akan berakhir pada titik yang sama, yaitu ada di puncak. Mereka semua yang berkumpul di tempat itu tersenyum saat David Platt berbicara, dan dengan gembira mereka menyaut dengan perkataan, tepat sekali, Anda mengerti yang kita bicarakan, kata mereka. Kemudian David Platt agak mendekat ke mereka dan berkata seperti ini kepada mereka. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda jika saya berkata bahwa Allah yang ada di puncak gunung itu sesungguhnya telah datang kepada kita? Allah yang ada di puncak gunung itu sesungguhnya telah datang dan turun kepada kita. Bagaimana menurut pendapat Anda jika saya berkata bahwa Allah tidak menunggu manusia untuk mencari jalan kepadanya, tetapi justru Ia yang datang kepada kita, Ia yang turun untuk menghampiri kita? Mereka berpikir sejenak, kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh David Platt itu dengan berkata, wow,
Itu sangat hebat sekali. David Platt kemudian menyaut dengan berkata seperti ini, mari saya perkenalkan Anda kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah Injil keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab. Selama kita masih memahami keselamatan adalah tindakan mencentang daftar tindakan baik supaya kita sampai kepada Allah, maka kita akan terus mendapati bahwa diri kita tenggelam di dalam lautan tanpa makna dari agama-agama yang justru menghukum umat manusia dengan mengagungkan kemampuan manusia untuk sampai kepada Allah, Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita secara moral jahat, aku ini tidak layak, ya, aku ini seharusnya mendapatkan murka Allah. Bahkan segala tindakan yang aku lakukan, meskipun itu sebuah kebaikan, itu semuanya jahat semata-mata di mata Tuhan. Terus kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu menemukan jalan keluar di dalam keselamatan itu sendiri. Maka kita mulai mendapati betapa kita sangat membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita membutuhkan Injil, keselamatan di dalam Kristus, saya percaya semua orang membutuhkan hal yang sama, Bapak Ibu. Kita semua yang ada di tempat ini membutuhkan yang namanya Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus yang sudah diberitakan dari tahun ke tahun, yang kita dengarkan dan kita pun merasakan itu untuk menjadi saksi Kristus. Namun sayangnya Injil tidak sekedar berbicara tentang keselamatan diri kita. Oh, aku udah diselamatkan kok. Aku udah percaya kepada Kristus, hidupku udah selamat dan kelak suatu hari nanti aku akan mengalami kebangkitan tubuh sama seperti Kristus yang mengalami kebangkitan tubuh. Injil itu bukan hanya berbicara tentang itu, titik sampai di situ, tidak, Bapak Ibu. Tetapi Injil juga berbicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk membawa orang-orang yang lain juga mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Maka John Wesley mengajarkan bahwa Injil Kristus itu melibatkan lebih dari sekedar menyelamatkan jiwa. Itu harus berdampak pada semua masyarakat, dan para pengikutnya bekerja untuk mencapai hal itu. Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Setiap kita yang menerima keselamatan itu, yang suatu hari kelak akan mengalami kebangkitan tubuh bersama dengan Kristus, kita pun diminta untuk bekerja, ya, melakukan, mencapai hal itu. Mereka membagikan rahmat ke dunia yang lebih luas, dan dalam prosesnya semangat mereka membantu mengubah bangsa, menyelamatkannya dari kekacauan revolusioner yang telah menyebar. Ini yang sepatutnya perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ketika kita telah menjadi seorang murid Kristus, diselamatkan menjadi murid Kristus, ada tugas dan tanggung jawab yang melekat di dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita pungkiri untuk kita hindari atau kita berkata tidak di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, John Wesley itu lahir sekitar tahun 1703, ya, dan dia meninggal 1791. Dia lahir dari keluarga Kristen dan dia bergumul dengan kehidupan kekristenannya sampai akhirnya dia benar-benar menemukan kehidupan kekristenan sebagai murid Kristus yang baik, dan itulah yang mengubah hidupnya benar-benar. Dia menjadi seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu, seperti John Wesley, hidup yang bertumbuh mengakar dalam pemuritan
kita bukan untuk kita nikmati sendiri dalam komunitas umat percaya, ya, bukan untuk kita nikmati sendiri, namun harus kita wujudkan dalam melakukan pekerjaan daripada Tuhan. Ini juga yang menjadi konsen yang serius yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop yang kita baca hari ini. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya konteks dari ayat ini adalah Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, melakukan pekerjaan penyembuhan di hari Sabat itu adalah sebuah dosa dan melanggar aturan daripada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus melihat apa yang dikerjakan oleh Bapa. Mengalami seperti hubungan seorang guru dengan murid. Kalau kita perhatikan dari perikop yang kita baca, ada sebuah kedekatan yang begitu dekat antara Yesus dengan Bapanya, yang kemudian Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa juga di dalam kehidupannya, ya. Ada bagian yang hilang ketika dipindahkan. Oke. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus sedang bersama dan berbagi hidup dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa untuk dia kerjakan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam konteks bagian ini seolah-olah Tuhan Yesus sedang dihakimi oleh orang-orang Farisi, karena dia sedang melakukan pekerjaan Bapa, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan bagi orang Farisi itu adalah tindakan yang melanggar hukum Taurat, Bapak Ibu. Maka dengan tegas dari ayat yang kita baca tadi, disebutkan berkali-kali oleh Tuhan Yesus, aku bersaksi. Ada yang lain yang bersaksi. Yohanes telah bersaksi. Bapa yang bersaksi tentang aku. Kalau kita melihat bagian ini, kita mendapati seolah-olah Tuhan Yesus berada di dalam sebuah pengadilan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dan seringkali membaca Alkitab, maka kita akan mendapati di dalam konteks penghakiman yang dilakukan oleh orang Farisi, oleh Herodes dan lain sebagainya, justru Tuhan Yesuslah yang menjadi hakim bagi mereka. Sekarang kelanjutannya adalah berikutnya para murid yang harus mengerjakan bagian yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ya, sekarang para murid Kristus adalah saksi. Kita adalah saksi. Tulisannya berubah semua ya. Kalau di tempat saya nggak berubah, nanti tolong saya cek lagi ya biar nggak berubah ya. Nah, Yohanes 20 ayat 21 di situ dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi saksi, menyatakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus pun mengutus para murid untuk melakukan pekerjaan Bapa kepada setiap kita. Sedangkan Lukas 24 ayat 48 berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya murid-murid pada waktu itu mereka adalah saksi dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui relasi dia dengan Bapa. Dan tentu saja kita semua pembaca masa kini, termasuk kita yang ada di tempat ini, kalau kita mengakui diri kita adalah murid Kristus, kita pun adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dalam hal apa? Saksi dalam
satu hal, yaitu tujuan hidup yang sangat penting yang ingin dicapai oleh semua orang, yaitu hidup kekal. Kita merupakan saksi untuk meraih kehidupan yang kekal itu. Pertanyaannya, apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bukan bicara tentang roh saya kekal selamanya. Tidak ya Bapak Ibu. Oh, nanti kalau saya berada di surga maka roh saya akan kekal selamanya. Tetapi di dalam konteks Alkitab, hidup kekal adalah kebangkitan tubuh. Maka kalau kita perhatikan pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap minggu ketiga, selalu ada kebangkitan tubuh. Maksudnya apa? Tubuh kita yang sekarang akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Hal itu sama yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari. Yang tertinggal hanya apa? Kain kafannya. Tubuhnya ada enggak? Ya, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Maka Paulus mengaitkan hidup kekal dengan kebangkitan, Bapak Ibu. Hidup kekal dikaitkan dengan kebangkitan. Dan semua kita yang ada di tempat ini, kita pun suatu hari nanti akan mengalami kebangkitan tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saksi kebangkitan Tuhan akan tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Akan kebangkitan tubuh. Kepada semua orang bahwa kebangkitan Kristus merupakan jaminan utama kebangkitan tubuh murid Kristus untuk menikmati hidup yang kekal. Jadi kalau semua orang bertanya di dalam kehidupan kita, kehidupan kekal itu kehidupan yang seperti apa? Jelas Tuhan Yesus sudah memberikan contoh secara real bahwa kehidupannya yang telah mati dan bangkit itu adalah kebangkitan tubuh. Dan semua kita yang ada di tempat ini akan mengalami hal yang serupa, yaitu kita akan mengalami tubuh kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita saksikan. Inilah kenapa kita harus menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita yang sudah diselamatkan itu, semua kita akan mengalami kebangkitan tubuh itu. Dan yang menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ya, persatuan Tuhan Yesus dengan Bapa itu menghasilkan persatuan antara Tuhan Yesus dengan orang Kristen. Maka dikatakan di situ aku dan Bapa adalah satu, begitu. Dan persatuan antara Tuhan Yesus dengan Bapa inilah yang kemudian menghasilkan persatuan antara Tuhan Yesus dengan kita umat percayanya. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita mengalami persatuan antara kita dengan Tuhan Yesus, apakah kita harus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa dan Tuhan Yesus di dunia ini? Tentu jawabannya adalah iya. Apa yang dilakukan Bapa dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu membawa kabar keselamatan, yaitu kebangkitan tubuh kepada semua orang yang perlu kita jumpai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan apa yang dikatakan oleh John Wesley dalam pertobatannya. Meskipun dia lahir dari keluarga Kristen, tidak serta-merta membuatnya benar-benar memahami apa yang dipahami oleh Tuhan Yesus dan Alkitab. Dia masih bergumul dengan kehidupannya. Dia masih tidak dengan sepenuh hati menghidupi iman yang ada di dalam kehidupannya. Sampai dia sempat mempertanyakan imannya. Benarkah aku ini diselamatkan oleh Tuhan? Atau sesungguhnya tidak? Gitu. Sebenarnya yang terjadi dengan
John Wesley pada waktu itu adalah dia begitu banyak membaca buku-buku tentang kekudusan hidup, bagaimana kita harus kudus dan lain sebagainya. Siapa di tempat ini termasuk saya yang bisa untuk 100% memiliki hidup kudus di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Setiap kita berdosa dan kita masih terus selama di dunia ini jatuh bangun di dalam dosa kita. Tetapi John Wesley selalu menganggap, aku ini berdosa, maka aku tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia meragukan imannya, dia meragukan keselamatannya, sampai suatu titik dia bertemu dengan seorang yang bernama Peter, yang kemudian menjadi mentornya dia, dan kemudian dia mengalami perjumpaan sekali lagi dengan Tuhan. Dan dia akhirnya menyadari, di dalam ketidaklayakanku inilah aku akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya aku membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan bukan dengan kekuatanku. Bapak Ibu, sebuah iman yang benar di hadapan Tuhan adalah sebuah kesadaran ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia berdosa yang tidak layak, tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk meraih Allah yang tidak terbatas itu. Justru di dalam ketidaklayakan itulah kita menyadari, aku manusia berdosa yang memerlukan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupanku. Dan justru Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka di akhir dari kehidupan pertobatan John Wesley, dia mengatakan seperti ini. Ketika seorang pria menjadi seorang Kristen, dia menjadi rajin, dapat dipercaya dan sejahtera. Sekarang jika orang itu setelah mendapatkan semua yang dia bisa dan menyelamatkan semua yang dia bisa, namun tidak memberikan semua yang dia bisa, maka Yudas Iskariot lebih memiliki harapan daripada dia. Jadi orang-orang yang sudah hidup di dalam iman, keselamatan di dalam Kristus, maka dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk dipakai dalam memuliakan Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh John Wesley, Bapak Ibu, sehingga dia mampu berkata dengan perkataan yang seperti ini? Bapak Ibu, John Wesley adalah seorang dosen di University Oxford. Ya, ketika dia memiliki gaji 30 pounds, dia memakai 28 pounds untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap tahun. Suatu ketika dia ingin membeli sebuah lukisan, dia berjumpa dengan seorang yang pada waktu itu adalah musim dingin, dan orang ini memakai selimut yang sangat tipis sekali, dan itu sangat menyiksa dia. Maka timbul belas kasih di dalam hati daripada John Wesley. Dia memakai uang 2 pounds-nya itu untuk dibelikan selimut dan berbagi kepada orang-orang ini. Dan menarik kalau kita perhatikan dari riwayat kehidupan John Wesley, Bapak Ibu, ketika gajinya naik 60 pounds, dia tetap memakai uang 28 pounds untuk hidup setiap tahunnya, Bapak Ibu. Dan 32 pounds-nya dipakai untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dan bahkan ketika dia memiliki gaji 1.400 pounds, dia hanya memakai 30 pounds untuk kehidupannya, dan sisanya dia bangun rumah sakit, dia bangun panti asuhan, dia bangun sekolah untuk orang-orang yang membutuhkan hal itu. Sebuah kehidupan yang seperti ini, kalau kita perhatikan, kehidupan yang sadar benar bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama memikirkan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita kerjakan untuk kita mengerjakan
panggilan Allah menjadi saksi yang telah dinyatakan kepada Tuhan Yesus dan para murid dan juga kepada kita. Ya. Kita memiliki banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin bisa kita jadikan berkat bagi orang lain. Dan di gereja inilah tempat kita bertumbuh untuk sama-sama mengembangkan pekerjaan yang Allah nyatakan kepada kita. Dan saya percaya semua yang ada di tempat ini, ketika kita telah mengalami yang namanya sentuhan kebangkitan daripada Kristus, kita pun rindu orang-orang yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus, mulai sekarang kita akan sama-sama memikirkan lebih dalam lagi, grow deeper, bertumbuh lebih dalam di dalam akar pemuritan. Apa yang bisa kita kerjakan, yang menjadi bagian kita, mari kita sinergikan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Kristus yang dinyatakan bagi kita melalui gereja